Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eji Bayu. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Adi Dika dan Lintang ketika akan berangkat ke Gunung Slamet. Ketika dalam perjalanan, dia menemukan hotel yang tua. Penasaran seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Jin. Malam mulai merangkak naik ketika Adi Dika dan Lintang akhirnya mendekati kawasan lereng Gunung Slamet. Perjalanan dari Jakarta yang panjang membuat mereka kelelahan. Adi yang duduk di belakang kemudi memandang ke jalan dengan mata yang sudah berat. Kita harus cari tempat istirahat bro. Besok baru kita lanjut mendaki, Katanya sambil menguap. Dika yang duduk di kursi depan setuju. Iya, aku sudah kelelahan banget. Lintang, kamu lihat ada hotel atau penginapan di sekitar sini enggak? Lintang yang duduk di kursi belakang mengeluarkan ponselnya mencari penginapan terdekat. Tunggu sebentar, aku cari di Google Maps dulu. Beberapa menit kemudian, Lintang menemukan sebuah hotel yang tampaknya cukup dekat. Udah ketemu nih, ada hotel tua di dekat sini. Namanya Hotel Duparaga. Kayaknya sih dekat. Kita coba aja yuk. Adi mengangguk dan mengarahkan mobil menuju hotel tersebut. Saat mereka mendekati hotel, jalanan semakin sepi dan remang pepohonan besar di kedua sisi jalan menambah kesan menyeramkan. Angin malam yang dingin membuat bulu kuduk mereka meremang. Namun, kelelahan dan keinginan untuk segera beristirahat mengalahkan perasaan was-was mereka. Akhirnya, hotel itu terlihat dari kejauhan. Bangunan tua dengan cahaya lampu yang remang-remang ketika mereka tiba. Suasana sepi menyelimuti area hotel tersebut. Akhirnya mereka keluar dari mobil dan menuju pintu masuk. Di depan pintu, seorang pria tua berkulit putih dengan baju serba putih menyambut mereka tanpa kata pun. Hanya anggukan dan senyuman tipis yang diberikan. Adi merasa ada yang aneh. Namun, Adi merasa curiga. Kami butuh 3 kamar. Kata Dika. Pria itu hanya mengangguk, mengambil kunci dari meja resepsionis dan memberikan kepada mereka. Mereka mengikuti pria itu melalui koridor panjang yang terasa dingin dan suram. Suasana hotel terasa mencekam dengan lampu-lampu yang berkedip-kedip. Di dinding tergantung lukisan-lukisan tua yang menampilkan pemandangan alam yang gelap dan misterius. Saat mereka berjalan, Adi tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tempat ini terasa seperti dari masa lalu. Bisiknya pada Dika. Lintang yang mengikuti di belakang mereka merasakan hal yang sama. Iya ya, ada yang aneh. Tapi kita sudah terlalu capek untuk mencari tempat lain. Semoga tidak ada apa-apa ya. Ketika mereka bertiga sudah sampai di kamarnya masing-masing, hotel mulai terasa aneh. Mereka mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Lintang merasa suhu kamarnya sangat dingin, lebih dingin dari biasanya. Dia menarik selimut lebih rapat dan dingin itu seolah-olah menusuk tulangnya. Dia memutuskan untuk menutup jendela yang sedikit terbuka. Tetapi saat dia mendekat, dia melihat bayangan seseorang berdiri di luar. Dia terkejut
dan menarik tirai dengan cepat. Hatinya berdebar kencang, namun dia mencoba menenangkan diri dan kembali ke tempat tidur. Di kamar lain, Dika mendengar suara langkah kaki di koridor. Padahal dia tahu tidak ada orang lain di sana. Rasa penasaran membuatnya membuka pintu. Namun, koridor tampak kosong. Dia kembali ke kamar dan mencoba tidur. Tetapi, suara langkah kaki itu terus mendengar, semakin dekat dan semakin dekat. Sementara itu, Adi melihat bayangan hitam di cermin kamar mandi yang hilang begitu dia berbalik. Dia mendekati cermin dan memeriksa, tapi tidak ada apa-apa. Perasaan was-was mulai menguasai dirinya. Dia berusaha menenangkan diri dengan berdoa dan akhirnya ia memutuskan untuk tidur dengan lampu kamar yang tetap menyala. Di tengah malam, mereka terbangun oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Dika membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, suhu di ruangan semakin dingin dan mereka merasa ada yang mengawasinya. Kejadian aneh mulai meningkat. Dika melihat sosok wanita berambut panjang di ujung koridor yang menghilang begitu dia mendekat. Dia mencoba mengikuti sosok itu, namun setiap kali dia hampir mendekat, sosok itu menghilang. Akhirnya, dia kembali ke ruangan dengan perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan. Adi merasa ada yang menyentuh bahunya, padahal tidak ada siapa-siapa. Saat dia berbalik, dia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ketakutan mulai merasuki dirinya, namun dia tetap mencoba tenang dan kembali tidur. Lintang yang mendengar bisikan memanggil namanya dari balik jendela. Suara itu semakin jelas dan memanggil dengan nada yang mendesak. Dia mencoba mengabaikan, namun suara tidak berhenti. Anehnya, dia memberanikan diri untuk membuka tirai dan melihat keluar. Yang dia lihat adalah bayangan samar yang berdiri di bawah pohon, menatap ke arah kamarnya. Ketakutan mulai merasuki mereka. Akhirnya, Dika memutuskan untuk ke kamar Adi. Kita harus pergi dari sini, Di. Dengan nada tegas. Namun, ketika mereka meninggalkan hotel, mereka mendapati pintu utama terkunci. Mereka akhirnya pun terperangkap di dalam hotel tersebut. Mereka mencoba mencari jalan keluar lain, namun hotel terasa seperti labirin yang tidak berujung. Setiap lorong seolah membawa mereka kembali ke tempat semula. Keputusasaan mereka mulai merayap masuk. Saat mencari jalan keluar, mereka bertemu dengan seorang tamu lain. Seorang pria tua yang tampak putus asa. Aku sudah terjebak di sini sejak lama. Katanya dengan suara bergetar. Hotel ini bukan hotel biasa. Ini hotel gaib yang hanya muncul pada malam-malam tertentu. Pria itu menjelaskan bahwa untuk keluar dari hotel, mereka harus meninggalkan salah satu dari mereka bertiga di hotel sebagai penukar. Ada harga yang harus dibayar. Katanya dengan mata penuh kesedihan. Debat pun terjadi di antara mereka bertiga. Siapa yang harus tinggal? Akhirnya Lintang yang merasa paling kuat mengorbankan diri demi teman-temannya. Aku yang akan tinggal. Katanya dengan tegas. Kalian keluar dan lanjutkan hidup.
Adi dan Dika tidak bisa menahan air mata mereka. Namun, mereka tahu ini satu-satunya cara. Dengan hati yang berat, mereka mengikuti instruksi pria tua itu untuk keluar dari hotel. Setelah berusaha keras, mereka akhirnya berhasil keluar dari hotel. Namun, Lintang tetap tertinggal di dalam hotel tersebut. Dan begitu mereka melangkah keluar, hotel itu tiba-tiba menghilang dalam kabut malam. Adi dan Dika kembali ke Jakarta dengan perasaan bersalah dan ketakutan yang mendalam. Mereka tidak pernah melupakan pengorbanan Lintang dan kejadian mengerikan di hotel gaib itu. Mereka tahu bahwa Lintang mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Namun, mereka berjanji untuk terus mencari cara untuk menyelamatkan Lintang. Sehari-hari terasa sulit bagi mereka berdua. Setiap malam mereka bermimpi buruk tentang Lintang dan hotel gaib. Mereka mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang hotel Dupa Raga. Tetapi tidak ada yang tahu tentang keberadaan hotel tersebut. Cerita tentang hotel itu tampaknya hanya legenda yang tersebar di kalangan penduduk setempat. Mereka berdua tidak merasakan puas dengan hasil yang mereka cari. Dika memutuskan untuk kembali ke daerah lereng Gunung Slamet, dan akhirnya Dika mengajak Adi. Mereka kembali ke sana dan berharap untuk mencari cara untuk menyelamatkan Lintang. Mereka bertemu dengan beberapa penduduk setempat yang menceritakan kisah-kisah seram tentang hotel Dupa Raga. Salah satu penduduk, seorang wanita tua bernama Bu Sari, mengatakan bahwa hotel itu sudah lama menjadi legenda di daerah tersebut. Hotel itu dipercaya menjadi tempat berkumpulnya jin-jin yang sangat nakal. Hotel itu hanya muncul pada malam-malam tertentu, dan setiap kali ada yang masuk, mereka tidak pernah keluar lagi, kata Bu Sari dengan suara bergetar. Bu Sari juga menceritakan tentang seorang dukun yang bisa membantu mereka. Pergilah ke desa sebelah dan cari Pak Bowo. Dia mungkin tahu cara untuk menyelamatkan teman kalian, tambahnya. Adi dan Dika segera pergi mencari Pak Bowo. Mereka menemukannya di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Pak Bowo adalah pria tua dengan tatapan mata yang tajam dan aura yang sangat misterius. Dia mendengarkan cerita mereka berdua dengan seksama dan kemudian sesekali mengangguk. Hotel Dupa Raga ya? Hotel itu bukanlah tempat biasa. Kata Pak Bowo dengan suara berat. Hotel itu adalah perwujudan dari kekuatan gaib yang menyimpan banyak jiwa. Untuk menyelamatkan teman kalian, kalian harus masuk kembali dan melakukan ritual pembebasan. Adi dan Dika merasa campur aduk antara takut dan harapan. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Adi. Pak Bowo mengambil sebuah buku tua dari rak dan membukanya. Oh, ritual ini membutuhkan keberanian dan tekad yang kuat. Kalian harus membawa beberapa benda benda yang bisa melindungi kalian dari roh jahat itu. Ini termasuk kemenyan, bunga melati, dan kain putih. Setelah itu, kalian harus menemukan kamar di mana tempat kalian terjebak dan memanggil-manggil namanya ya 3 kali. Pak Bowo kemudian memberikan daftar benda-benda yang diperlukan dan
instruksi rinci tentang ritual tersebut. Ingat, jangan pernah kehilangan fokus dan selalu bersama-sama. Hotel itu akan mencoba memisahkan kalian, tapi kalian harus tetap bersama ya. Adi dan Dika menghabiskan hari berikutnya mempersiapkan segala sesuatunya sesuai instruksi Pak Bowo. Mereka akhirnya membeli kemenyan, bunga melati, dan kain putih dari pasar desa. Setiap barang dipilih dengan hati-hati karena mereka tahu taruhan yang dihadapinya sangat besar. Malam itu, mereka kembali ke gubuk Pak Bowo untuk memohon berkat sebelum memulai perjalanan mereka. Akhirnya mereka berjalan menuju ke Hotel Duparaga. Pak Bowo memimpin doa dan memberikan mantra perlindungan kepada mereka berdua. Semoga kalian berhasil, Kata Pak Bowo dengan nada serius. dan ingatlah, keberanian dan tekad kalian adalah kunci untuk menyelamatkan teman kalian. Dengan hati yang berat tapi tekad yang kuat, Adi dan Dika meninggalkan gubuk Pak Bowo dan memulai perjalanan kembali menuju hotel yang penuh misteri itu. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka tiba di lokasi Hotel Duparaga. Namun, di sana tidak ada tanda-tanda hotel tersebut. Rasa putus asa hampir menghampiri mereka berdua ketika kabut tebal muncul dan menyelimuti area sekitar. Perlahan-lahan, bangunan hotel mulai terlihat di balik kabut. "Ini dia," kata Adi dengan suara gemetar. "Akhirnya Hotel Duparaga terlihat." Mereka berjalan mendekati hotel dan memasuki pintu utama. Suasana dalam hotel terasa lebih mencekam dibandingkan sebelumnya. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan suara-suara aneh di kejauhan. Namun, mereka tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkah mereka. Dengan barang-barang ritual yang sudah disiapkan, mereka mulai mencari kamar tempat Lintang terjebak. Setiap lorong dan ruangan yang mereka lewati terasa semakin menakutkan, dengan bayangan-bayangan aneh dan bisikan gaib yang menghantui mereka berdua. Akhirnya, mereka menemukan kamar yang mereka yakini sebagai tempat Lintang terjebak. Mereka berdua menyiapkan barang-barang ritual di depan pintu kamar dan menyalakan kemenyan. Bau harum kemenyan menyebar dan suasana di sekitar mereka terasa sedikit lebih tenang. Dengan kain putih di tangan, mereka berdiri di depan pintu dan mulai memanggil nama, "Lintang, Lintang, Lintang." Pada panggilan ketiga, pintu kamar terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan Lintang yang terbaring di atas ranjang dengan mata tertutup. Wajah Lintang sangat pucat dan terlihat begitu kelelahan. Adi dan Dika segera mendekati Lintang dan mengikatkan kain putih di pergelangan tangannya. "Lintang, kami datang untuk membawamu pulang," bisik Dika dengan penuh haru. Saat kain putih menyentuh kulit Lintang, perlahan matanya terbuka. Dia melihat Adi dan Dika dengan mata yang penuh air mata. "Akhirnya kalian datang." Mereka membantu Lintang bangun dan membawanya keluar dari kamar. Namun,
Jalan keluar tidak semudah yang mereka kira. Jin-jin jahat yang menghuni hotel mulai muncul dan menghalangi jalan mereka. Bayangan hitam melintas di sekitar mereka dan suara-suara aneh semakin keras. Dengan tekad yang kuat, mereka bertiga melawan jin-jin jahat yang mencoba menghentikan mereka. Pak Bowo telah memberi mereka mantra perlindungan dan mereka terus mengucapkannya sambil bergerak maju. Setiap langkah terasa berat, namun mereka tidak pernah menyerah. Lintang meski lemah tetap berusaha membantu teman-temannya. Kita harus terus berjalan. Katanya dengan suara gemetar. Mereka akhirnya sampai di pintu utama hotel. Namun pintu tersebut terkunci rapat. Mereka bertiga mencari cara untuk membukanya, sementara jin-jin jahat semakin mendekat. Adi dengan segenap kekuatan yang tersisa mengarahkan mereka untuk berdoa bersama dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya dan mereka melihat cahaya yang sangat terang di luar. Dengan cepat mereka bertiga keluar dari hotel dan berlari menjauh. Kabut tebal yang menyelimuti hotel perlahan-lahan menghilang dan bangunan tersebut lenyap dari pandangan mereka bertiga. Setelah mereka bertiga berhasil keluar dari hotel, rasa lega yang luar biasa. Meskipun lelah dan terluka, mereka tahu bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Lintang telah kembali bersama mereka. Mereka kembali ke desa dan menceritakan pengalaman mereka bertiga kepada Pak Bowo. Pak Bowo merasa bangga dengan keberanian mereka berdua dan memberikan doa untuk perlindungan mereka bertiga di masa depan. Adi, Dika, dan Lintang kembali ke Jakarta dengan perasaan yang campur aduk. Mereka tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan di Hotel Dupa Raga. Namun, mereka juga merasa lebih kuat dan lebih bersyukur atas persahabatan mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Rasakan ketakutan yang mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Goib. Di tengah malam aku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut dunia yang tak terlihat, mata goib menuntunku melawan rasa takut. Mata